Oh baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian pagi hari ini, izinkan saya berbagi dengan tema bersangka baiklah, balasan dan pertolongan Allah pasti berlaku. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau misalnya siapa? Kalau kan, iya kalau misalkan kayak pindah-pindah di kayak gitu, itu nanti ada jumlah yang bisa gampang. Ya pokoknya kan strategi namanya. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana inda dhanni abdi bi," bahwa Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hamba. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, jika ia mengingatku di satu kumpulan, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lain, yang lebih baik daripada kumpulan itu, yakni kumpulan para malaikat di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hadis ini adalah satu hal yang sepertinya sepele, tapi sungguh sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat kita butuhkan. Silahkan Bapak Ibu mengingat Allah dengan salah satu asma-Nya saja. Saya beri kesempatan Bapak Ibu mengingat Allah dengan salah satu asma Allah. Saya mengingat barusan dengan sifat Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Maka sungguh Allah mengingat kita dalam zatnya. Kemudian kita sama-sama melafadzkan ya Ghafurun Wadud, ya Rahimul Wadud. Boleh sama-sama melafadzkan ya Ghafurun Wadud, ya Rahimun Wadud. Ya Ghafurun Wadud, ya Rahimun Wadud. Wahai zat yang maha pengampun dan maha mencintai hamba. Wahai zat yang maha pengasih lagi maha mencintai hamba. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melafadzkan zikir, mengingat Allah dengan asma-asma Allah, pujian kepadanya di tengah orang banyak, maka kita, nama-nama kita disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Nama kita disebut oleh Allah di depan para malaikat. Ini di antara makna yang terkandung dalam penjelasan Nabi SAW.
Di antara hadis ini yang ingin kita garis bawahi untuk kita perjelas lebih dalam, ya ini firman Allah dalam hadis qudsi ini, ana inda dhanni abdi bi. Aku yakni Allah sesuai persangkaan hamba. Apa yang kita sangkakan kepada Allah, Allah akan memenuhi sesuai dengan sangkaan hamba. Bila hamba menyangka Allah tidak menurunkan pertolongan, Allah tidak akan menurunkan. Bila hamba bersangka baik kepada Allah, Allah pasti menolongnya, maka Allah akan pasti menolong. Inilah yang dimaksud dengan kalimat ana inda dhanni abdi. Aku sesuai persangkaan hamba. Berkaitan dengan sangka baik kepada Allah, yang dengannya kita yakin akan pertolongan darinya, bantuan darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan sahabat beliau Abu Bakar Siddiq saat dalam pengejaran, di mana Nabi beserta sahabatnya bersembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur kemudian Allah mengabadikan dalam surat At-Taubah yang artinya, jika kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Jadi bila orang-orang di sekitar Nabi Muhammad, para sahabat Nabi tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolong Muhammad. Ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, yakni Gua Sur, yakni Nabi beserta sahabatnya Abu Bakar. Di waktu itu Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, jangan kamu bersedih. La tahzan maknanya bisa berduka cita, bisa bersedih, bisa takut. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Sesungguhnya Allah beserta kita. Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Allah menyukai dan mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai hamba-hambanya yang bertakwa. Maka dengan bekal takwa yang kita miliki, kita hendaklah bersangka baik, sebagaimana Nabi SAW menyampaikan kalimat ini untuk mengingatkan sahabatnya Abu Bakar bersangka baik kepada Allah. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah, Allah beserta kita. Maka dengan keyakinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihat. Allah dapat menurunkan malaikat untuk membantu tanpa dilihat oleh yang dibantu, dengan cara yang Allah memiliki kekuasaannya. Mungkin manusia tidak menyangka bahwa hal itu bisa terjadi, tapi di sisi Allah semua apa yang dikehendakinya tidak ada yang menghalangi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki, Allah tinggal berkata kun, jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendaki. Allah mengubah hati manusia sangat mudah. Bila Allah kehendaki, maka Allah palingkan hati. Allah mengubah pikiran seseorang. Allah mengubah keadaan seseorang dari sakit menjadi sembuh, dari sulit menjadi mudah. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Fa idza farahta fansab wa ila rabbika farhab. Hanya Allah lah kamu berharap. Kepada Allah lah kamu berharap. Nah, ini ayat ini mengingatkan kita semua agar kita bersangka baik kepada Allah, yakin atas pertolongan Allah, atas penyertaan Allah dalam hidup kita. Niscaya Allah akan turunkan ketenangan.
dan membantunya dengan menurunkan pertolongan darinya, yakni Allah menugaskan malaikat bisa melakukan. Ada satu kisah, ada seorang wanita yang dia merawat dua anak yatim, yang untuk menghidupi dirinya dan dua anak yatim itu, si wanita ini kemudian menyulam, membuat benang, kemudian disulam menjadi kain, yang kain itu kemudian dijual. Dia mengumpulkan dari serat-serat pohon untuk dipakai atau digunakan sebagai benangnya, dijemur, kemudian digulung, dibuat kain dan dijual. Proses pembuatan kainnya 1 minggu. Di akhir minggu dia jual, dapat 100 dinar di masa itu. 100 dinar harga penjualannya. Kemudian setelah dia jual, harga 100 dinar itu cukup untuk menghidupi dia dan dua anaknya yang yatim 1 minggu juga. Jadi dia berproses, berikhtiar mencari rezeki, hasil rezekinya untuk menghidupi 1 pekan kehidupan dia dengan anaknya. Demikian terus berulang. Satu hari saat dia menjemur benang yang akan digunakan untuk sulam, kain sulamnya, diambillah benang ini oleh seekor gagak, seekor burung gagak. Dia kejar tapi dia tidak bisa menggapai. Maka ia bersedih. Dia bersedih, bagaimana makan saya dan anak-anak saya nanti. Kemudian dia berkunjunglah kepada seorang ulama di masa itu. Dia mengeluhkan keadaannya. Tiba-tiba tidak lama setelah terjadi keluhan itu, ada orang yang lewat, seorang laki-laki lewat dan menghampiri si ulama tadi, memberikan 1000 dinar. 1000 dinar diberikan kepada ulama tadi. Wahai tuan, terimalah ini. Orang itu tidak mengenal. Ini uang apa? Kemudian disampaikan oleh yang memberi, saya tadi naik perahu dan perahu saya bocor yang hampir tenggelam. Saya berupaya menutup kebocorannya, tapi saya tidak sanggup. Sehingga air banyak masuk ke perahu saya dan sedikit lagi saya tenggelam. Tiba-tiba ada seorang burung gagak, ada seekor burung gagak yang datang menjatuhkan benang. Yang dengan gumpalan benang itu saya tutup lubang yang ada di perahu saya. Alhamdulillah saya selamat. Dan setelah saya selamat sampai di pantai, saya bernazar, ya Allah, atas keselamatan yang Kau berikan, aku bernazar memberikan hadiah berupa 1000 dinar uang yang saya miliki ini kepada orang yang pertama saya jumpai. Maka ketika dia di samping pantai, dia melihat dua orang tadi, ulama tadi dengan wanita yang sedang mengeluhkan keadaannya. Kemudian kata Syekh ini, wahai tuan, tuan tadi pasti melihat wanita ini terlebih dahulu daripada saya. Benar, maka serahkan pada wanita itu sesuai dengan nazarmu. Sesungguhnya burung elang yang mengantarkan benang itu adalah utusan Allah dan diambil benang itu dari wanita. Wanita ini mendapatkan pahala karena menolongmu, dan engkau telah bernazar, Allah temukan pula untuk menjumpainya yang pertama kali dengan dia. Serahkan saja 1000 dinar ini kepadanya. Demikianlah contoh senario Allah dalam kehidupan. Kadang satu kali kita diuji oleh Allah, kita harus bersangka baik bahwa ujian ini bukan untuk menghukum kita, tapi justru menjadikan kita bagian dari senarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di dalam memenuhi hukum Allah pasti dapat kebaikan. Nah, ini yang harus kita yakin. Ketika kita sholat, menjaga sholat pada waktu, yakin ada ganjaran besar yang menanti, kebaikan besar yang menanti, yang itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Memang kadang dalam hitungan manusia terlihat seperti belum datang pertolongan itu, tidak nampak pertolongan itu, bahkan kadang seolah-olah terwujud keburukan. Demikian pula sebaliknya, menyalahi hukum Allah dalam hitungan manusia kadang seperti dapat kebaikan. Tapi sesungguhnya Allah telah menetapkan balasan kebaikan hanya kebaikan pula, dan balasan keburukan hanya keburukan pula. Allah berfirman di antaranya dalam beberapa ayat berikut, surat Al-Baqarah 216. Allah berfirman yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tetapi di balik ketidaksukaan itu sesungguhnya ada kebaikan yang besar yang Allah akan terimakan kepada kita. Dan boleh jadi seseorang menyukai sesuatu, tergiur dia, padahal sesungguhnya ia akan berakibat buruk baginya. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Allah mengetahuinya, maka Allah kadang memberikan hal ini kepada hamba-hamba. Karena Allah mengetahui bahwa apa yang Allah berikan itu pasti baik untuk hamba. Dalam surat yang lain, An-Nisa 19, Allah berfirman yang artinya, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah. Kadang ketika kita berinteraksi dengan sesama, kadang kita tidak nyaman, maka Allah berpesan bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dengan apa yang kita lakukan, Allah sesungguhnya memberikan kebaikan yang banyak, padahal pada saat itu kita belum menyukainya. Dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat ke-100, Allah berfirman pula, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka." Ayo, Pria, bujur. Fattaqullaha ya ulul albab. Ke atas, sudah ke atas. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Yang disentuh, sentuhan Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang berakal. Artinya berakal di sini meyakini kebenaran apa yang Allah janjikan. Maka bila Allah menjanjikan satu kebaikan atas satu amalan, yakinlah. Dan bila Allah memberikan ancaman atas satu perbuatan buruk, yakinlah bahwa itu akan berakibat buruk bagi yang melanggarnya. Dan bagi yang melakukan kebaikan sesuai dengan seruan Allah dan Rasulnya pasti mendapatkan ganjaran. Dan itu harus yakin, dan hanya orang-orang ulul albab yang meyakininya. Sesuatu yang buruk atau mudarat kadang menarik hati. Itu kesimpulan yang kita ambil dari ayat-ayat tadi yang Allah telah ingatkan. Maka Allah Ta'ala berpesan agar kita tetap berusaha menghindari yang bahaya, yang mudarat itu, yang akibatnya bakal membahayakan kita. Walau kadang hal yang buruk itu menarik hati. Sebagai contoh saja Bapak Ibu, seorang yang mengidap atau diuji misalnya dengan diabetes. Kemudian dia
mendapatkan hidangan makanan yang manis, coklat manis dan sebagainya. Makanan yang manis, sedangkan dia sudah dipesan sesuai dengan ilmu kauniyah, jangan banyak makan gula, apalagi sedang kambuh. Walaupun makanan itu kebetulan yang dihidangkan kesukaan kita. Nah, ini yang diingatkan, meskipun banyaknya yang buruk menarik hatimu, kita suka, tapi hendaklah kita tetap bersabar, menahan diri, karena kita mengetahui akibat buruk yang akan terjadi. Berikutnya dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula bahwa di antara ujian menetapi iman yaitu ketika berhadapan dengan adanya kebaikan atau mudarat, maslahat atau mudarat secara empiris, secara akal kita melihatnya, tetapi di situ ada hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh Allah. Diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-11 ini. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Jika ia ditimpa oleh suatu musibah atau suatu ujian, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat, dan demikian itu kerugian yang nyata. Maksud ayat ini Bapak Ibu, Allah kadang menjanjikan pahala, menjanjikan manfaat besar dengan satu amalan yang amalan itu kadang tidak nyaman bagi kita. Ya, seolah-olah kita mendapatkan kesulitan, keburukan, sehingga kita cenderung menghindarinya. Sebaliknya, ada larangan Allah yang Allah tampakkan dengan satu hal yang nikmat, sehingga orang ingin meraihnya. Padahal jelas-jelas itu sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadi bagian ujian dalam hidup ini. Allah berfirman dalam ayat ini, saya ulang kembali, di antara manusia ada orang yang menyembah Allah, yakni beragama dengan Islam, dengan berada di tepi. Dia nunggu keadaan, kalau itu menguntungkan dirinya, dia amalkan. Kalau berat bagi dirinya, seolah-olah sulit bagi dirinya, tidak nyaman bagi dirinya, ia meninggalkannya. Jika ia memperoleh kebajikan dari apa yang Allah perintahkan, ia tetap dalam keadaan itu, melakukannya. Tapi jika dia mendapatkan ujian, sesuatu yang sulit, berbalik ia ke belakang. Tidak ia amalkan. Rugilah ia di dunia dan di akhirat, yang demikian itu kerugian yang nyata. Padahal sesungguhnya amal-amal kebajikan itu adalah bagian dari ujian hidup di dunia. Tidak boleh kita mengalahkan keyakinan iman hanya karena melihat adanya manfaat dan bahaya secara akal. Karena agama ini bukan saja dilihat oleh akal, kebenaran agama ini dilihat dari keyakinan iman. Sebagai misal, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menjelaskan bahwa dalil syar'i wajib didahulukan daripada akal dan perasaan kita. Akal dan perasaan adalah sesuatu yang kemudian bisa dilihat, dinikmati secara nyata. Tetapi kalau iman itu harus ada keyakinan dalam hati. Imam Sayyidina Ali berkata tentang
khuf atau alas kaki yang menutupi mata kaki, beliau berkata, seandainya tolok ukur agama ini dengan akal, yakni semata-mata akal, maka tentu bagian khuf lebih utama untuk diusap, bagian bawah khuf lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Dan sungguh aku melihat Rasulullah mengusap bagian atas khuf. Jadi kalau kita sedang dalam bepergian misalnya, sudah berwudu sebelum memakai kaos kaki atau sepatu, kemudian kita ada masakoh yang kemudian kita berwudunya, saat membasuh kaki kita tidak melepas sepatu atau tidak melepas kaos kaki, cukup mengusapkan air yang ada di telapak tangan kita ke bagian atas sepatu. Nah, ini yang dimaksud seandainya menggunakan akal, yang kotor itu kan bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Tapi kenapa Islam menyuruh justru mengusap bagian atasnya? Nah, ini pendapat Sayyidina Ali bahwa tidak semata-mata ajaran ini bersandar pada akal, tapi ada pada iman. Yang Allah lebih mengetahui segala sesuatu, Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Ada beberapa kasus di dalam Al-Quran yang dijelaskan berkaitan dengan adanya pertentangan antara keimanan, hal-hal yang diimani, dengan fakta-fakta yang dilihat oleh mata atau oleh pikiran kita sesuatu kebaikan. Padahal Al-Quran atau Allah telah menjelaskan itu suatu hal yang buruk. Contoh kasus pertama yang diungkapkan dalam Al-Quran adalah turunnya ayat surat Al-Isra ayat 73-75, di mana ayat ini diturunkan dengan satu asbabun nuzul yang diceritakan Ibnu Mardaweh dan Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari jalur Ibnu Ishaq dari Muhammad dari Ikrimah bin Abu Abbas berkata, Abu Jahal, Ibnu Hisab, dan sejumlah tokoh dari kalangan Quraisy keluar dan mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berkata, wahai Muhammad, hendaklah kamu usap Tuhan-Tuhan kami, dan nanti kami masuk bersama kamu ke dalam agamamu. Padahal Nabi SAW sangat menginginkan keislaman kaumnya. Kok tiba-tiba ada tawaran semacam ini? Syaratnya cuma Nabi disuruh mengusap berhala-berhala yang menjadi Tuhan bagi orang-orang musyrik di Mekah saat. Nah, Nabi SAW berhitung pada awalnya, wah kalau saya usap, mereka masuk Islam kan menguntungkan kita. Maka mungkin tidak apa-apa saya mengusapnya. Ketika Nabi akan merealisasikan niatnya, Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Isra 73-75. Mari Bapak Ibu kita perhatikan ayat ini. Hukum ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan Nabi, tapi hukum umumnya berlaku untuk kita semua. Dan mereka hampir memalingkan engkau, wahai Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngadakan yang lain terhadap kami, yaitu tadi mengusap berhala-berhala. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Jika Nabi mau melakukan itu, orang-orang musyrikin Mekah itu akan menjadikan Nabi sahabat yang setia, karena itu yang mereka janjikan. Tetapi dengan Nabi melakukan suatu amalan yang masuk kategori kesyirikan. Makanya kemudian dalam ayat berikutnya, dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan yang berlipat ganda di dunia ini
dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Bapak Ibu, kalau Nabi Muhammad saja dengan ancaman ini Allah katakan tidak ada yang dapat menolong, apalagi kita. Oleh karenanya kita hendaklah berhati-hati dari bentuk-bentuk kesyirikan yang mungkin kita diminta melakukannya dengan janji persahabatan yang setia dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Memang ini ujian berat, ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari bentuk-bentuk ajakan-ajakan kesyirikan. Nah, Nabi SAW sepintas dengan akal, kalau saya mengusap, oh hati saya tidak ingin kok menyampaikan semacam itu, hanya bentuknya saja saya mengusap. Nah, kalau sudah mengusap, kemudian mereka akan dekat dengan kita, alangkah baiknya. Nah, ini perhitungan akal Nabi saat. Tapi Nabi pun ditegur oleh Allah SWT. Dengan turunnya ayat ini, Nabi tidak jadi melakukannya. Jadi tadi saat mau niat melakukan, turun malaikat Jibril menyampaikan ayat ini sebagai pengingat dari Nabi. Dan Allah memperteguh Nabi Muhammad SAW. Sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya kamu condong. Nah, semoga Allah memperteguh hati-hati kita semua dari berbuat kesyirikan atas ajakan orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu telah dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia, nanti boleh saya share fatwanya di WA grup kajian, yang menyatakan bahwa ucapan salam untuk semua agama dengan berbagai bentuknya yang sering diucapkan itu adalah haram. Ya, telah dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya mengucapkan ucapan salam. Cukup bagi kita assalamualaikum, salam sejahtera boleh, ini umum kalimatnya. Tetapi kalimat-kalimat berikutnya itu pengakuan atas Tuhan-Tuhan yang sesungguhnya kita imani sebagai bentuk kesyirikan. Kalau salamnya salam sejahtera, salam sehat, ya, itu tidak masalah, ya, tidak ada masalah karena tidak berkaitan dengan doa kepada Tuhan yang lain. Tapi bentuk-bentuk yang lainnya yang di situ memohon doa kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang kita mengakui hanya ada Tuhan Allah, maka itu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai bentuk kesyirikan dan mirip dengan apa yang telah atau pernah terjadi pada masa Nabi SAW, di mana disebutkan dalam ayat ini, jika kamu demikian menjadikan engkau sahabat sedikit, tujuannya supaya berdamai-damai saja. Tapi sesungguhnya kita berdamai pada manusia, menyekutukan Allah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah yang lebih harus kita jaga. Kemudian ini juga dalam riwayat lain, tidak wakilkan bersama maknanya. Contoh yang kedua, dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ketika Nabi menerangkan haramnya minuman keras, yakni arak, ada seorang badui yang berkata, Muslim, dia sahabat Nabi, ya, dia sudah berislam saat itu di Madinah. Dia menyampaikan kepada Nabi, saya pernah menjadi pedagang arak dan saya menjadi kaya karenanya. Apakah kekayaanku ini bermanfaat apabila saya menggunakannya untuk taat pada Allah? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka kemudian turunlah ayat surat Al-Maidah ayat 100 yang membenarkan ucapan Nabi dalam menasihati sahabatnya itu yang mereka menjual arak dan mengaku kepada Nabi, saya ya Rasulullah menjual arak, saya jual kepada orang Nasrani dan orang Yahudi serta orang musyrik saja. Saya tidak menjualnya kepada orang Islam. Maka Nabi tetap melarangnya. Jangan. Karena arak itu diharamkan Allah
pasti ada mudarat, ada bahaya. Jadi kalau kita menjual kepada orang yang tidak muslim pun berarti kita menjual yang bahaya. Dan yang menjual bahaya itu berarti menyusahkan orang lain. Maka Allah melarang itu semua. Surat Al-Maidah yang Allah turunkan, katakanlah tidak sama kejelekan dan kebaikan. Walaupun banyaknya kejelekan itu mencengangkan engkau, yakni dengan menjual arak tadi itu keuntungannya banyak, itu mencengangkan engkau, tapi tetap karena haram tinggalkan. Takutlah kepada Allah, wahai ulul albab, wahai orang-orang yang berakal. Contoh yang ketiga, saat Nabi SAW menyampaikan larangan masuknya orang kafir ke kota Mekah setelah peristiwa Futuh Mekah. Jadi Allah lah yang melarang untuk tidak boleh orang-orang non-muslim masuk ke negeri Mekah, ke kota Mekah. Maka sebagian orang-orang mukmin di Mekah saat turunnya ayat ini merasa khawatir akan terputusnya perdagangan dengan orang-orang kafir yang selama ini terjalin dengan warga kota Mekah. Kekhawatiran mereka itu kemudian dikeluhkan pada Nabi SAW. Kemudian Allah menurunkan wahyu untuk menjelaskan kepada mereka. Surat At-Taubah ayat 28. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, ya karena tidak lagi menerima pendatang non-muslim yang waktu itu banyak datang ke Mekah, yang jadinya mungkin kalau dalam hitungan sekarang tidak ada perdagangan, tidak ada orang yang wisata, kamu takut menjadi miskin, maka Allah nanti yang akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Allah Maha Kuasa untuk memberikan rizki kepada hambanya dari arah yang tidak disangka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau Allah melarang pasti ada baiknya. Bila Allah memerintahkan pasti juga ada kebaikan. Diingatkan kembali dalam Al-Quran bahwa ada sunatullah yang Allah tetapkan. Yang berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan pasti dapat manfaat. Sedangkan yang membuat keburukan, yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya pasti mendapatkan mudarat atau bahaya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 43 yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana yang jahat. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri. Jadi kalau kita punya rencana jahat, na'udzubillah min dzalik, Allah tetapkan bahayanya akan balik kepada orang yang merencanakan. Ini hukum Allah, ini sunatullah yang pasti berlaku di dunia. Allah menetapkan penetapan ini dengan kalimat di bab berikutnya sampai berulang untuk menegaskan. Kalimat yang pertama, tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang terdahulu. Bahwa hukum ini kejahatan akan balik kepada si pelaku kejahatan. Kejahatan balik kepada pelaku kejahatan sudah berlaku sejak dahulu. Tidak berubah. Kemudian kalimat kedua, sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah. Hukum ini tidak ada penggantinya, sudah Allah tetapkan. Maka itulah yang akan terjadi. Kemudian kalimat yang ketiga dari rangkaian ayat ini, sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah. Hukum ini juga nggak menyimpang, nggak salah, nggak akan tidak berlaku, pasti berlaku. Kejahatan
maka akan kembali bahayanya kepada si pelaku kejahatan. Dan kita harus yakin dan bersangka baik kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya surat An-Najm ayat 31 Allah berfirman, hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Supaya dia memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Dan kita wajib mengimani kabar dari Allah sebagai hamba yang beriman. Bahwa kalau hamba berbuat baik, pasti balasannya kebaikan. Kalau orang berbuat keburukan, pasti tinggal menunggu waktu dia dapat keburukannya. Juga dalam beberapa ayat lainnya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Demikian pula balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Allah selalu membalas setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh hambanya. Dan jangan terkejut bila terkadang balasan berkali-kali lipat besarnya dibanding dengan perbuatan kebaikan yang telah kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi balasan atas perbuatan jahatnya, melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka tidak dirugikan. Allah menjamin yang berbuat jahat, pasti kejahatan atau efek dari kejahatannya balik kepada diri si pelaku, hanya sesuai dengan kadar kejahatannya. Inilah kemurahan Allah. Sedangkan untuk orang yang berbuat kebaikan, manfaatnya dijamin oleh Allah balik kepada si pelaku, tetapi bukan sekedar satu, Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat dari amal. Kebaikannya berdampak positif balik kepada dirinya 10 kali lipat. Dalam firman Allah lainnya dalam surat As-Surah ayat 23. Allah berfirman yang artinya, itulah karunia yang dengannya Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Maha mensyukuri maknanya Maha membalas kebaikan hambanya. Seorang mukmin hendaknya yakin bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk ada balasannya masing-masing. Dan kita bersangka baik, bila kita berbuat baik, sangka baiklah kepada Allah, kemanfaatannya Allah akan kembalikan kepada kita. Dan bila ada orang yang berbuat buruk, maka sangka baiklah kepada Allah, pasti Allah akan membalasnya. Dalam surat Luqman ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan, yakni membalasnya. Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Semua perbuatan pasti terbalas.
Yang baik pasti terbalas dengan kebaikan, yang buruk terbalas dengan keburukan. Dalam firman Allah lainnya, surat Fatir ayat kedua, Allah berfirman yang artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Inilah yang Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran menjadi satu kepastian. Dan kita hamba yang beriman mengimaninya. Yu'minuna bil ghaib, ini kabar dari yang gaib, yakni Allah Ta'ala. Kita mengimaninya bahwa suatu kebaikan pasti terbalas, satu keburukan juga pasti terbalas dengan keburukan. Bersabarlah dengan kebaikanmu, tunggulah kebaikan yang Allah akan kirimkan. Memang kebaikan yang Allah kirimkan sering menunggu waktu sebagai bagian dari ujian menjalani sunatullah di dunia. Berbeda kelak nanti di akhirat, di surga, tidak ada jeda waktu, sangat singkat. Kita menginginkan sesuatu langsung direalisasikan, itu di surga. Tapi di dunia ada jeda waktu. Ya, ada jeda waktu. Allah mengingatkan melalui lisan Nabi SAW dalam hadisnya, sekali-kali tidaklah mungkin Allah menelantarkanmu wahai suamiku. Ini adalah ucapan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi dalam keadaan galau menerima wahyu pertama, kemudian Nabi pulang ke rumah diselimuti oleh istrinya Khadijah sambil dihibur oleh Khadijah, disemangati Nabi oleh Khadijah radhiyallahu an dengan kalimat berikut. Sekali-kali tidaklah mungkin Allah menelantarkanmu wahai suami. Bergembiralah engkau. Allah tidak akan menghinakan. Karena engkau seorang yang senantiasa jujur dalam berkata-kata. Engkau menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau selalu membantu orang yang membutuhkan bantuan. Engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu, dan membantu orang yang terkena musibah. Ini semua adalah amalan Nabi yang dipersaksikan oleh istrinya Khadijah. Kemudian diungkapkan kembali oleh Khadijah dalam rangka menyabarkan Nabi Muhammad SAW yang sedang galau saat itu. Khadijah meyakini janji Allah bahwa orang yang baik pasti Allah bantu, pasti Allah tolong. Tidak mungkin orang yang baik dihinakan Allah. Dan setelah ucapan Khadijah, Nabi pun bergembira menyambut nasihat ini dan menjadi tegar kembali. Nah, ini yang harus kita imani, Bapak Ibu, kebaikan sholat kita, iman kita, puasa kita, amal-amal zakat, sedekah kita, kebaikan kita pada sesama tidak akan sia-sia. Itu amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita yakin Allah akan membalasnya, menjaganya, dan menolongnya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kalian takut, jangan kalian gelisah, jangan kalian khawatir, jangan kalian bersedih. Sesungguhnya Allah beserta kita, beserta hamba-hamba yang beriman, beserta hamba-hamba yang bertakwa. Insya Allah kita semua dikaruniai Allah dengan ketakwaan yang dengannya menjadi sebab, menjadi wasilah pertolongan Allah selalu menyertai kita. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menyemangati kita semua dalam mengarungi kehidupan yang kadang kita diuji dengan kesulitan, kadang menghadapinya diberikan karunia kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kita harus bersangka baik kepada Allah
Karena sebagaimana pesan yang pertama dari Nabi SAW dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, maka bersangka baiklah kepada Allah, insya Allah yang akan diwujudkan Allah kepada kita adalah hal-hal yang kita sangkakan dari kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Demikian, terima kasih. Saya cukupkan. Kalau ada yang ingin diskusikan, dipersilahkan. Saya silahkan Bu Lili memandu bila ada yang ingin bertanya. Baik, Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Saat ini belum ada yang bertanya. Mungkin Ibu Mimat dan Pak Arta, silakan. Baik, Kalau tidak ada. bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Mima. Ya, izin bertanya Pak Ustadz, terima kasih banyak Mbak Jelidi atas kesempatannya. Saya ingin bertanya satu hal yang tadi mungkin tidak berhubungan langsung dengan tema yang Pak Ustadz sampaikan, tetapi tadi sempat Pak Ustadz singgung. Pada saat kita berwudu menyapu itu Pak Ustadz, Satu menyapu tadi ya, bagian khusus. atas ya menyapu bagian atas sepatu. Boleh diulang Pak Ustadz, di-refresh kembali kapan kita bisa menggunakan cara itu untuk berwudu pada saat safar Pak Ustadz. Baik, ya. Ya, jazakallah khair Pak Ustadz. Jadi ada kadang kita menghadapi masakoh, artinya kesulitan-kesulitan, ya. Dan Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Quran Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Nah, di antara rukhsah, kemudahan yang Nabi ajarkan bagi orang yang berwudu dalam keadaan masakoh, kesulitan, misalnya dia di pesawat sudah pakai sepatu, maka memang dipersyaratkan dulu sebelum kita bepergian, kalau ingin pakai sepatu, maka kita berwudu dulu, ya, berwudu baru pakai sepatu. Nanti kalau batal wudu di perjalanan, maka kita tidak perlu melepas sepatu bila kesulitan tadi. Cukup mengambil air, misalnya di kamar mandi pesawat, ya, agak repot kita membuka sepatu kalau kita bersepatu, maka cukup wudhu. Kalau di toiletnya kan muka yang rukun-rukunnya, muka, tangan masih bisa kita lakukan di wastafel kamar mandi pesawat, kemudian lengan, kepala, dan kaki tidak perlu disiram, cukup kita ambil air di telapak tangan, kemudian kita usapkan di bagian atas sepatu. Atau kalau berkaus kaki saja, di bagian atas kaos kaki. Tidak perlu disiram seluruh kakinya. Dan tidak perlu dilepas sepatu. Nah, itu yang bisa dijelaskan Bu Bima. Baik Pak Ustadz, jazakallah khair. Apakah pada saat kita berwudu sebelum jalan gitu, itu sudah diniatkan bahwa misalnya, maksud saya apakah sudah perlu kita niatkan bahwa kalau nanti dalam perjalanan ini wudu saya batal, maka saya akan mengulang wudunya dengan cara seperti yang tadi Pak Ustadz jelaskan, atau kita berwudu seperti biasa saja Pak Ustadz? Berwudu biasa saja, artinya mengantisipasi, tapi tidak harus pasang niat sih, tidak, ya, saja berwudu yang untuk, karena kalau kita belum wudu sebelumnya pasang sepatu berarti bagian kaki itu belum suci, jadi kita sucikan dulu baru bersepatu. Nah, nanti kalaupun batal wudu cukup amalan-amalan seperti tadi, bagian sepatu cukup diusap bagian atasnya. Begitu ya, tidak perlu niat khusus. Ya. Baik Pak Ustadz, selain misalnya pada saat safar menggunakan pesawat atau mungkin media transportasi lain kayak kereta barangkali, apakah bisa juga misalnya ketika kita
berjalan darat begitu, hal itu dilakukan? Bisa, tidak masalah. Boleh Bu Mima. Ada masakoh ya, artinya yang kita ada sedikit kesulitan untuk melepas ya, maka dibolehkan. Oke, Tidak harus dalam pesawat kan, tidak harus. Ya. Ini Jadi dalam keadaan kriteria apapun yang ada masakohnya. ya, jadi kriterianya masakohnya itu ya Pak Ustadz ya, Ya, ada kesulitan ya Pak Ustadz. kesulitan. Kalau ya. Oke. Masya Allah. Baik Pak Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Terima kasih Sama-sama. Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mima. Untuk yang lain silahkan. Kalau nggak ada, saya. Bahkan Ustadz. maaf tadi mau nambahkan Bu Mima sedikit ya. Bahkan di Masjidil Haram, misalnya kita sudah masuk ke khususnya ibu-ibu, karena yang bersepatu mungkin ibu-ibu atau berkaos kaki kan. Ibu-ibu berkaos kaki. Nah, saat di Masjidil Haram tiba-tiba sudah masuk dalam keadaan padat, kita sudah punya wudhu masuk ke masjidnya, tapi sudah di soft batal wudhu, buang angin misalnya, maka kita boleh tadi mengambil rukhsahnya dengan mengusap bagian atas kaos kaki, tidak melepas kaos kaki. Ya. Begitu Bu Mima. Ya. Baik Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsir atas penjelasannya yang sangat jelas Pak Ustadz. Silakan Bu Lili, ada lagi? Ada, silakan Mbak Tuti. Mbak Tuti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Bu Tuti. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Tadi kan Pak Ustadz jelaskan bahwa Allah itu akan hadir sebagaimana kita memikirkannya gitu ya Pak Ustadz. Kurang lebih kayak begitu ya Pak ya. Nah, saya mau bertanya nih. Menjadi pertanyaan saya, beberapa waktu yang lalu saya punya kerabat gitu ya Pak ya. Sejauh saya tahu gitu. Sepanjang hidupnya tuh susah terus Pak Ustadz. Susah terus sampai ketika akhirnya beliau wafat pun dalam segala kesusahan. Sampai saya berpikir gini, apa yang terjadi dengan beliau ya sampai kenapa susah begitu hidupnya gitu. Saya jadi padahal menurut saya beliau adalah orang yang santun, pokoknya nggak macam-macam gitu. Itu tuh kenapa ya Pak Ustadz bisa begitu ya? Kok kayaknya berat sekali perjalanan hidupnya terasa gitu Pak Ustadz. Baik ya. Pertanyaan saya gitu Pak, kenapa ya gitu? Baik ya. Yang pertama, janji Allah akan memberi balasan kebaikan itu pasti ya. Nah, tetapi bisa jadi bahwa bila kebaikan dunia itu diberikan kepada hambanya, justru bisa peluang memelesetkan, menggelincirkan hamba itu. Ya, contoh Ibu, ketika seseorang ibu punya anak yang dia cintai, dia senang kepada anaknya. Tetapi anak ini punya potensi kalau dia makan es atau minum es, batuk-batuknya lama sembuhnya. Kemudian satu hari ada penjual es krim di jalan depan rumah. Es krim, si anak ibu ini meminta, "Mah, es krim mah, aku ingin mah. Karena potensi itu dikenal atau diketahui oleh ibunya tidak membolehkan. Enggak usah es krim, yang lain aja. Enggak mah, aku es krim, minta es krim. Enggak, jangan. Apakah pertanyaannya si ibu tidak mencintai anaknya? Pasti jawabannya tidak. Ibu sudah mencintai anaknya, justru karena cintanya kepada anak itu, ibu mencegah satu pemberian yang bisa merugikan si anak. Makanya yang Allah jaminkan di dalam Al-Quran bagi orang yang bertakwa dalam surat At-Tolak ayat 3, wa may yattaqillaha
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Ya, yang Allah cukupkan kebutuhannya bukan keinginannya, apalagi keinginan orang lain. Allah hanya mencukupkan kebutuhan, bukan mencukupkan keinginan. Nah, ada kalanya karena hamba ini punya potensi bisa kalau diberikan dibuka karunia akan menggelincirkannya, Allah sayang padanya, Allah tidak datangkan. Disitulah kenapa para nabi atau orang-orang bertakwa seperti Nabi Siti Maryam alaihissalam, Siti Maryam, ibunda Nabi Isa misalnya. Bukankah orang yang bertakwa? Siti Maryam itu dipuji oleh Allah qanitin, orang yang taat, orang yang takwa. Tapi begitu besar ujiannya, difitnah, ya. Itu kan luar biasa. Nabi Yusuf dalam perjalanan hidupnya sampai saudaranya ingin membunuhnya, dimasukkan penjara. Nah, itu kan perjalanan yang sulit. Tapi sesungguhnya Nabi Yusuf adalah kecintaan Allah. Ibunda Nabi Isa Siti Maryam juga kecintaan Allah. Tapi menghadapi kesulitan-kesulitan. Halnya juga para nabi dan rasul. Nah, ini karena Allah ingin memberi ganjaran besar kepadanya, sekaligus sebagian dari hamba-hamba itu diberikan perlindungan oleh Allah dalam ketergelinciran tadi. Nah, begitu Bu. Jadi kita sangka baik kepada Allah. Ya, seandainya kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya rahasia yang Allah timpakan berupa kesulitan pada seorang hamba yang bertakwa itu dibuka rahasia ininya, manfaatnya apa, dibuka terang-terangan. Kata Ibnu Qayyim, semua hamba Allah pasti memilihnya. Jadi kalau kita tahu jalan kesulitan yang Allah timpakan kepada hamba-hamba yang dicintainya di dunia ini, seperti halnya Nabi Ibrahim, Siti Maryam, seperti tadi ya, Nabi Musa, yang kesulitan demi kesulitan selalu menimpanya, padahal dia seorang rasul. Nah, seandainya kata Ibnu Qayyim rahasia itu dibuka kepada semua manusia, tidak ada satupun manusia yang tidak mau memilihnya. Semisal Bapak Ibu mau nggak dapat uang, anggap saja ini perumpamaan saja, 10 miliar tapi diuji influenza 1 minggu. Ya, siapa yang nggak mau? Di grup ini ada nggak yang mau? Yang nggak mau? Influenza biasa 1 minggu, setelah sembuh nanti setelah 1 minggu dapat uang 10 miliar. Pasti kita memilihnya. Tapi dengan catatan mungkin pertanyaan mengulang. Tapi sembuh kan Ustadz? Sembuh dijamin sama Allah, maka kita akan pilih. Begitu ungkapan dari Imam Qayyim bahwa seandainya semua rahasia kebaikan orang yang diuji dengan kesulitan di dunia dibuka, semua orang pasti akan memilihnya daripada dia mendapatkan kenikmatan. Lebih memilih itu karena besarnya karunia, lebih besar karunia yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang orang bertakwa yang diuji di dunia. Begitu Bu Tuti Sundari. Oh, begitu ya Pak Ustadz ya. Kira Iya. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz bisa menjawab kegalauan saya. Insya Allah beliau diberi rahmat Allah selalu. Amin, amin insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Buana. Makasih Mbak Tuti. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Buana. Silakan Mbak. Semoga sehat terus Pak Ustadz ya. Para Amin, jamaah. amin, insya Allah, amin. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sampaikan terkait dengan muamalah dengan kaum non-muslim. Ya. Zaman Nabi disebutkan. Lalu kemudian saya, kalau kita umroh atau haji kan suka lihat Pak Ustadz Saudi Vision 2030. Nah, Ya.
ingin mendapatkan pemasukan selain migas. Salah satunya kan dari pariwisata. Saya pernah lihat video, entah itu hoax atau tidak, terkait dengan orang non-muslim masuk ke tanah suci. Nah, menurut Pak Ustadz itu bagaimana? Apakah, ya kalau saya lihat kalau itu benar, berarti zaman Nabi saja sudah terjadi dan Nabi melarang, tapi makin seiring dengan seiring dengan akhir zaman ini, di tanah suci pun masih mulai diperbolehkan orang non-muslim masuk ke tanah haram. Menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, makasih Pak Buana. Yang pertama, untuk di kota suci Mekah itu terklarifikasi tidak ada yang masuk, ya. Jadi kalau pada video itu ada kerancuan lah, ya. Klarifikasi, saya sudah klarifikasi hal itu kepada teman-teman dan beberapa ustadz di sana di Mekah. Tidak, kalau di Masjidil Haram tidak, ya. Artinya di kota Mekah enggak, itu larangan tetap berlaku. Kemudian pernah terjadi memang di Madinah, tapi kemudian telah difatwakan atau disampaikan oleh para ulama atau syekh di sana untuk menguatkan kembali larangan itu. Jadi terjadi memang di Madinah beberapa waktu yang lalu, tapi setelah itu dicabutlah izin itu. Tapi kalau di kota Mekah enggak. Kenapa di Madinah, sempat di Madinah itu karena masih ada ikhtilaf sebagian kecil ulama yang menyebutkan tanah haram tidak termasuk kota Madinah. Tapi telah keluar fatwa yang menetapkan pula kota Mekah dan sekaligus Madinah, Haramain, ya. Dengan kata Haramain itu jumhur ulama menyebutkannya dua kota itu yang haram. Begitu Pak Buana. Jazakallah Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan untuk yang lain. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, bila tidak ada pertanyaan lagi, sekaligus saya mohon doa untuk perjalanan kami. Saya berserta rombongan dari Thaibatora akan mengawal jamaah haji tahun ini. Insya Allah akan berangkat tanggal 8 Juni. Insya Allah kita berombongan berangkat tanggal 8 Juni. Mohon doa keselamatan dari Bapak Ibu sekalian, doa kelancaran atas perjalanannya, dan tentunya didoakan agar kami berserta rombongan dikaruniai oleh Allah haji yang mabrur dan mabrurah bagi jamaah haji. Demikian Bapak Ibu, mohon sekali lagi doanya penyertaan dalam perjalanan kami. Amin. Pak Ustadz juga doain kita Pak Ustadz ya. Iya Pak Ustadz, Allah. doain agar berangkat Pak Ustadz, berangkat lagi. Doain Ustaz. Amin. Insya Allah dipanggil, mau dipanggil satu-satu. Bu Tuti, Bu Nani, Bu Lili, Bu Saya Ustaz. Bu Lasmi, Bu Amin, Leda. amin, amin, amin. Ya Ustaz. Amin Pak. Dibagi keseluruhan, disebut keseluruhan aja Bu ya. Ya, Pak Ustadz. Kalau satu malah lupa, nanti ada satu dua yang lupa. Disebut semua ya jamaah yang ikut kajian. Iya Ustaz, semoga lancar perjalanan. Semoga dengan baik. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.